Selamat pagi wirausahawan muda. Salam wirausahawan muda, Visip 1, Visip rumah kita. Hari ini, pagi ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah orangnya? Beliau adalah seorang dosen Visip dan sekaligus pemilik Azura Bakehouse. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang sering jajan pasti udah kenal nih sama brownies Azura. Nah, ini pemiliknya kita undang hari ini. Ya, langsung saja kita panggil Kak Azura. Hai. Selamat pagi Kak Azura, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Ya, terima kasih udah datang di podcast kami untuk berbagi cerita tentang terjunnya atau yang melatar belakangi kakak berada di dunia wirausaha. Nah, langsung aja nih ya Kak, tanpa basa-basi, apa sih yang melatar belakangi Kak Zura dalam terjun mengambil bidang wirausaha, terutama brownies gitu? Bagaimana cerita awal mulanya Kak? Awal mulanya itu ketika saya dan suami memutuskan untuk memulai babak baru dari kehidupan kami. Ya, asik. Iya, memang benar. Pada waktu itu tahun 2016, suami memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Kami memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut. Ketika kami keluar dari zona nyaman, itu kami minim sumber daya, modal. Tapi alhamdulillah kami mengantongi restu orang tua. Alhamdulillah. Intinya restu orang tua. Ya, satu. Dan kedua, kenapa akhirnya kami memutuskan untuk memulai babak baru dari hidup kami itu karena ya kami merasa lebih cepat lebih baik. Pada waktu itu 2016 itu anak-anak masih kecil, kemudian biaya belum banyak ya Kak? Biaya belum begitu besar. Saya sama suami relatif masih muda lah ya, masih semangat. Ya, mau memeras keringat sampai keluar darah juga kayaknya masih sanggup ya kan. Nah, kayak gitu akhirnya kami keluar. Memutuskan untuk ya udah kita mulai di bidang wirausaha yuk, seperti itu Mbak Tutu. Pada waktu itu kami lihat di IG kursus-kursus kue, macam-macam cemilan, dan akhirnya kami memutuskan untuk ini ada kursus membuat pizza. Seru juga nih, karena pada waktu itu tahun 2016 itu masih jarang, masih sedikit teman-teman yang ngambil pasar di jualan pizza. Ya udah, akhirnya kami memutuskan untuk belajar bikin pizza dan kemudian produksi. Dan waktu itu kami masih chief of everything. Saya dengan suami itu melakukan sendiri, belanja bahan, bikin sampai mengantarkan ke customer. Itu kami lakukannya sendiri. Jadi awalnya tuh ya pizza dan by order ya? Dan by order, made by order. Jadi belum punya toko waktu itu, masih menggunakan media sosial gitu ya Kak Zura ya? Media sosial. Media sosialnya masih media sosial pribadi, belum ada tuh media sosial khusus untuk official. Official usahanya itu belum ada. Tapi dari situ berangkat cerita ya teman-teman mahasiswa, adik-adik, akhirnya berkembang sampai sekarang gitu ya. Setelah itu apa sih Kak, setelah pizza apa lagi produknya gitu? Apa itu aja atau seperti apa? Waktu itu kami lebih ke palu gada. Apa lu mau gua ada? Ayo teman-teman, mau pesan apa? Bolu, ayo. Walaupun saya belum bisa bikin, saya sama suami itu belum bisa bikin, tapi kami optimis. Yang ada orderan brownies kukus gimana nih? Nanti kita belajar, pokoknya terima aja dulu. Nah, gitu. Jadi ya udah, setiap kesempatan, peluang di depan mata pada saat itu kami ambil semuanya. Walaupun sebenarnya itu beresiko sih. Ada kadang misalnya nih waktu itu komplain gitu.
bolu gulung ya. Bolu gulung itu belum pandai dan kami terima orderan itu jumlah yang gagal lebih banyak daripada yang akhirnya layak jual. Kalau dihitung costnya sebenarnya itu rugi. Tetapi ya udah, ini belajar gitu. Tidak langsung menyesali gitu ya. Tidak. Anggap saja ini belajar gitu. Ya jelek-jeleknya juga tetap bisa jadi cemilan di rumah. Iya, di sih. rumah. Bisa dimakan sendiri ya Kak, atau Ketelen juga. Iya. Kemarin itu karena memang mungkin kalau ingin ada sesuatu yang lebih membuat adrenalin kali ya. Iya. Sehingga ayo aja coba gitu untuk terjun ke menjadi seorang entrepreneur gitu. Iya. Nah, itu awalnya apa sih Kak produknya sebelum brownies gitu? Jadi banyak ya produk. Oh, kami. banyak. Sebelumnya itu kami sempat jualan pizza. Pizza mulanya itu pizza. Kenapa milih pizza? Karena waktu tahun 2016 masih sedikit teman-teman UMKM yang ambil bagian di jenis makanan pizza ini. Belum banyak, kalau di Pekanbaru belum banyak ya Mbak? Belum. Jadi suami yang belajar bikin pizza. Berarti suaminya yang cooking. Pada awalnya. Oh, pada awalnya. Ya, pada awalnya. Nah, kami berdua lebih ke teamwork lah ya, COA ya, Chief of Everything pada saat itu. Nah, semuanya ini ya itu awalnya itu pizza, kemudian ini kami pakai sistem made by order. Kami mempromosikan via sosial media. Teman-teman, alhamdulillah teman-teman saya, teman-teman suami itu welcome banget sih, ngedukung kami. Dengan cara apa? Dengan cara membeli produk kami. Terima kasih banyak buat kalian. Berarti orang-orang di sekitar, teman, keluarga itu menjadi support system juga buat Kak Zura dan suami ya dalam merintis atau awal mula merintis menjadi seorang entrepreneur gitu ya Kak Zura. Alhamdulillah. Dikelilingi orang-orang baik. Orang-orang baik, dan kalian tahu di sebelah saya termasuk konsumen pertama saya loh. Terima kasih Tutut. Sama-sama Kak Zura. Mungkin next bisa dikirim brownies Azuranya. Pizzanya ya udah lama. boleh diulang lagi untuk mengingat flashback ya awal-awal terjun gitu. Iya. Jadi kemarin tadi Kakak cerita bahwa awal mulanya itu kan di-share di media sosial, masih akun pribadi, belum ada officialnya. Nah, itu gimana sih Kak kok bisa itu apa akunnya gitu? Apa sih yang pertama kali, apakah Instagram atau Facebook? Oh, masih Facebook. Jadi dulu belum ada Instagramnya ya? Ya mungkin saya ini golongan milenial yang tidak terlalu update, jadi memang masih mainnya di Facebook. Nah, teman-teman saya juga masih di Facebook. Di Instagram ada, tetapi tidak banyak ya. Jadi ya ini posting misalnya nih open order buat besok atau buat tanggal berapa, kuota misalnya 50 pan pizza, 10 roll cake, dan apa sih yang mau saya bikin besok itu udah diinfokan. Iya, nah diinfokan di awal. Nah, itu awalnya. Nah, sampai ke brownies pada akhirnya gimana itu Kak? Panjang ya kalau dilihat dari pertama itu pizza, kemudian ada roll cake, kemudian ada yang lain-lain, kemudian dan sampai di brownies pizza. Itu gimana? Nah, jadi saya dengan suami ini sama sih. Jadi ketika ada kesempatan, teman-teman kan kadang punya request kue sendiri kan. Pada waktu itu musim Napoleon, Medan Napoleon, mungkin teman-teman pada tahu nih yang punya Irwansyah nih. Jadi teman-teman pada nanya, Zura bisa bikin Napoleon cake? Oke, ini challenge nih. Yang ya gimana nih, kita ambil atau enggak orderannya? Ambil. Oke. Kami belajar Napoleon cake. Waktu itu kemudian ada lagi Makuta. Nah, waktu itu lagi happening juga kue dari Laudia Cynthia Bella, Makuta. Itu cheesecake ya, cheesecake, crispy cheesecake. Nah, kalau saya jualnya itu bukan Makuta namanya, tapi saya ganti dengan crispy cheesecake. Nah, alhamdulillah itu diterima dengan baik juga, gitu kan. Nah, banyak kue-kue yang akhirnya kami bikin, tetapi kami ya terus terang saya dengan suami kelelahan. Ternyata
sangat melelahkan ketika semuanya dihandle sendiri dan kan made by order. Orang order langsung dibikin, diantarin, itu sangat hektik ya. Nah, kalau telat gimana? Mana lagi di jalan hujan, badai, petir, segalanya harus ditempuh ya kan. Nah, akhirnya kami nge-review dong. Dan pada tahun 2017 sepertinya ya, 2017-2018 itu awal mula untuk di Kota Pekanbaru itu geliat UMKM berupa gerai oleh-oleh itu mulai. Di situ saya dengan suami juga, kenapa kita nggak ikut nitip gitu kan? Join dengan join nitip. Kita memang kami menyadari kekurangan kami, kelemahannya adalah kami tidak punya sumber daya cukup untuk punya offline store, punya toko sendiri. Akhirnya ya kami coba untuk menitipkan. Nah, kemudian kami memikirkan apa produk yang punya resiko cukup minim ketika harus dititipkan di toko. Karena kalau kita nitip sistem titip seperti itu, yang dibayar adalah barang yang sudah laku. Jadi tetap ada resiko retur di kita. Dari situlah muncul ide brownies. Oke, karena brownies cenderung lebih tahan lama kali ya Kak daripada cheesecake atau roll cake ya. Lebih spesifik lagi, browniesnya tuh brownies bakar. Kalau brownies sebenarnya brownies kukus. Brownies kukus sebenarnya saya juga ada juga bikin. Gitu. Tapi itu 3 hari, 4 hari itu nggak tahan ya? Ya, cuma 3-4 hari. Kalau udara panas seperti Pekanbaru, itu 2 hari kayaknya sudah mulai aneh rasanya. Nah, jadi itu awalnya sampai terjun atau memilih brownies bakar sebagai produk unggulan dan produk utama. Ya benar, produk unggulan dan produk utama. Ya karena strength and weakness-nya ya. Jadi kita memang adik-adik mahasiswa memang harus tahu juga kita kelebihannya di mana, kita kekurangannya di mana. Jadi kita fokus ke situ. Fokus di kelebihan kita apa. Nah, apa yang kamu punya, apa yang kamu suka, itu kamu explore di menjadi nanti ini ikat ya. Lupa apa sih namanya? Be different. Bukan. Be creative. No. Be talented. No. Satu lagi. Be expert. Be expert di bidangnya. Bidang apapun yang kamu mau, sesuai dengan passion kamu kayak gitu. Atau bisa jadi bukan passion kamu yang kamu paksakan untuk ketemu sama change kesempatan, tetapi kamu lihat nih kesempatannya apa dan kamu tangkap dan kemudian kamu menjadi expert di bidangnya. Keren tipsnya tadi dari Kak Zura. Nah, tadi itu udah panjang sejarah atau latar belakang Kakak terjun di dunia wirausaha, kemudian sampai memilih pizza awalnya, kemudian pada akhirnya boleh silahkan Kak Zura. Silahkan biar nggak seret Kak Zura. Jadi sampai pada akhirnya Kak Zura tuh memilih brownies sebagai produk utama dan unggulan. Nah, pemasarannya itu gimana sih Kak Zura? Tadi kan awalnya ceritanya itu pakai media sosial sendiri ya, masih belum official. Nah, kalau sekarang itu gimana? Bagaimana Kak Zura melihat media sosial atau kita pakai teknologi media sosial deh atau pakai apa itu dalam pemasarannya itu gimana ceritanya Kak Zura? Jadi kayak terus terang memang saya banyak memakai sosial media. Nah, sosial media untuk saat ini lebih ke Instagram ya. Instagram. Nah, ini ada dua bagian sih sebenarnya. Untuk di Instagram sendiri itu ada banyak fitur-fitur ya, banyak fitur-fiturnya. Nah, kalau untuk menjangkau atau untuk menarik followers yang lebih banyak itu saya konsen ke tampilan feednya. Nah, kalian harus punya, ini panjang jadinya ceritanya nih. Jadi intinya boleh silakan aja Kak Zura. Jadi intinya dijelasin. Adalah di setiap kotak-kotak 6 kotak di Instagram itu sebenarnya itu ada hal-hal yang pengen kalian sampaikan. Jadi kalian tentukan dulu apa poin DNA atau apa
yang pengen kalian sampaikan ke konsumen. Nah, di 6 kotak, fokus ke 6 kotak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin, itu ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu repeat. Kelebihannya? Enggak di-repeated. Apa sih yang mau kalian sampaikan? Kelebihan produk apa yang mau kalian sampaikan ke konsumen. Nah, kayak itu diulang. Nah, itu untuk menjangkau dan followers. Itu berulang dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti ulang lagi. Jadi kalau berarti kalau yang saya tangkap nih, ketika kita posting sesuatu di Instagram, pertama 1 gitu, misalnya kelebihannya adalah browniesnya itu pakai tepung yang premium, mungkin ya, bahan-bahan premium gitu ya. Berarti kita tampilin tuh 1 pertama. Nah, tadi kan 1 sampai 6 tuh. Berarti nanti di repeat lagi di poin ke-7 atau setelah yang ke-6 kemudian yang ke-7 tapi isinya yang pertama tapi dengan tampilan yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya kalian bisa bikin kayak ilmu yang baru, saya baru tahu ini Kak Zura, luar jadi biasa. Kalian bisa bikin table walk sebenarnya untuk 1 bulan nih, time plan kalian untuk 1 bulan itu udah kalian bisa setting di tanggal 1 di setiap bulannya. Nah, di Instagram itu sendiri sebenarnya juga ada nih macam-macam, bisa di set waktunya akan diposting kapan? Jam berapa? Oh iya. Tanggal berapa? Jadi udah jalan sendiri, sudah diatur. Jadi ibaratnya kita ini bulan ini kita mau ini dan kita mau postingnya itu bulan depan tuh tanggal berapa. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya untuk tampilan, untuk menjangkau followers yang lebih banyak. Nah, kayak gitu. Nah, followers sudah datang. Apa sih yang kita butuhkan lagi? Nah, untuk saya pribadi, saya lebih ke mainkan di IG story. Nah, IG story itu adalah engagement kita terhadap followers kita. Nah, jadi kalau misalnya nih tipsnya nih, kalau followers saya, followers Mbak Tutut nih udah ngeklik story Mbak Tutut, itu nextnya itu IG story Mbak Tutut tuh bakal muncul halaman pertama. Nah, kayak gitu. Jadi gimana caranya biar followers itu ngeklik story kita. Nah, jadi kita lebih banyak engagement. Nah, engagement udah ada, oke. Nah, kita harus siapkan landing page-nya lagi. Oh, ada lagi. Apa itu lagi landing page? Kak Zura. Nah, ini lebih ke, karena saya B2B, jadi saya lebih ke apa itu kalian business to business. Oh, business to business. Dapat ilmu baru lagi. Business to business. Jadi ada business to business, ada business to customer. Nah, karena saya lebih ke business to business, jadi lebih ke landing page-nya tuh ini tunggu dulu. Business to business itu maksudnya tadi Kak Zura join ke toko-toko oleh-oleh, gerai-gerai oleh-oleh itu. Itu tadi adik-adik mahasiswa B2B itu tadi Kak Zura yang join, masukin produknya ke gerai oleh-oleh yang ada di Pekanbaru. Tapi kalau business to customer bisa langsung ke orangnya. Kalau saya pesan langsung ke saya, atau saya punya toko offline, jual langsung brownies saya ke konsumen. Nah, itu business customer. Seperti itu. Jadi landing page-nya apa? Saya siapkan nih where you can find our products misalnya kan. Nah, itu lebih ke mappingnya Kota Pekanbaru, kalian ada di mana dan di mana kalian bisa mendapatkan produk Azura terdekat. Nah, seperti itu. Jadi kasih info di story juga, kemudian di feed juga, landing page-nya juga. Kemudian pakai nggak siaran langsung? Kan sering juga tuh ya kadang-kadang kalau misalnya pernah nggak sih buat cooking gitu ya, cookingnya lagi baking nih gitu. Nah, teman-teman saya banyak sih pakai itu. Sebenarnya itu juga worth it sih, tapi ini ada banyak tools, ada banyak cara, dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Terus terang saya belum mampu untuk menghandle kayak live kayak gitu kan, karena memang selain ini juga saya ada tanggung jawab juga sebagai seorang dosen kan. Dosen dan ibu rumah tangga. Jadi kalau yang handle media sosialnya Azura Bakehouse nih siapa? Ada admin. Ada adminnya. Ada adminnya. Jadi menurut kakak sebaiknya harus punya admin khusus nggak untuk memegang atau
mengurus bagian marketing digital ini? Ini kan termasuk marketing digital ya Kak Zura ya? Kita kalau cerita idealnya memang seharusnya seperti Pakai itu ya? ada Mbak, pakai. Tapi saya termasuk golongan orang yang learning by selling ya. Oh, kirain tadi mau ngomong learning by doing. Ya kan, learning by selling. Jadi memang pada waktu awalnya ya saya jadi admin juga, saya jadi content creator Pada juga. awalnya. Pada awalnya, nah ketika basket size ketika kita udah mampu naik kelas, dan itu harus direncanakan buat kalian adik-adik mahasiswa, itu harus direncanakan dan harus optimis kalau kita bakal naik kelas nih, nggak di sini-sini aja gitu kan. Nah itu boleh hire admin. Nah tapi memang harus bisa mentransfer visi kita ke admin. Jadi harus benar-benar dijelasin Biar nyatu gitu ya Kak. Ya, kadang bener. soalnya kadang kita pengennya ini nggak pas gitu Ya, bukan mereka yang nggak bisa, tapi mungkin kurang nyatu gitu iya, ya. transfer visinya kita seperti apa, pengen bagaimana produk atau company kita diwujudkan, ditampilkan. Kan kalau content creator kan bagaimana mengemasnya ya. Nah itu benar-benar harus clear sama admin ya. Kalaupun enggak, mungkin bisa didelegasikan hal-hal yang sifatnya jadi kita masih sebagai manajer, maksudnya jadi kita hal-hal yang bersifat instruksional saja mungkin bisa untuk awal, sampai akhirnya mungkin menjadi habit, mungkin dia juga udah mulai udah bisa paham, bisa dilepas seperti itu. Jadi kalau kita lihat di masa pandemi ini Kak Zura, itu gimana sih Kak Zura, ada nggak goncangan di Azura Bakehouse gitu? Soalnya kan kita tahu ya bahwa masa pandemi ini banyak yang gulung tikar, yang bangkrut, terus nggak mampu untuk bangkit kembali. Gimana pengalaman Azura Bakehouse gitu dalam bertahan? Pada awal pandemi itu tahun 2020. 2020 Maret itu mulai PPKM pertama ya. Itu memang kayaknya segala sektor tumbang, kecuali di bidang kesehatan. Ya teman-teman saya pengusaha apotik tuh bukan main omsetnya ya. Jual masker ya Kak Zura sekarang. Iya, nah kayak gitu, kecuali di bidang kesehatan. Nah yang lainnya tuh kayaknya ambruk. Memang waktu itu saya juga terdampak pada saat itu ketika saya penurunan omset sampai 60-70%. Sebesar itu. Nah, Wah. sisa 30% sampai akhirnya karyawan saya waktu itu ada 4 orang itu datang ke rumah, Kak kita bikin kue berapa Kak? Bikin apa ya? Kalau dibikin ntar nggak kejual. Kalau nggak kejual ntar rugi. Kalau rugi Gajinya mubazir. gimana? Kalau mubazir nanti temennya setan. Kalau enggak sih, kan maksudnya kayak gitu. Enggak. Maksudnya gini, pada saat itu pasar nyerapnya emang bener-bener cuma 30% dari yang saya biasa bikin. Jadi ada hari-hari di mana Kak bikin berapa Kak? Kita nggak usah bikin apa-apa deh. Jadi bikin donat aja yuk buat cemilan kita. Ya udah, kira kami bikin donat. Bikin apa lagi ya? Oh, bikin kue-kue. Nanti udah selesai ya udah bagi untuk di rumah. Itu dibawa sama adik-adik itu balik. Nah, untuk dibagi-bagi gitu aja ya. Iya, biar nggak bengong-bengong aja di Iya, rumah, biar tetap adik-adik semangat tuh. juga ya, imunnya naik gitu ya. Nah, itu terberat itu Maret sampai Juli. Nah, Maret sampai Juli. Nah, 3 bulan pertama pada iya, pandemi. kemudian berangsur naik. Alhamdulillah di saya naik sampai akhirnya malah jadi 2 kali lipat. Wah, Malah jadi 2 kali lipat. Saya nggak tahu ini anomali ya. Ini anomali sebenarnya. Cuman saya perhatikan mungkin di aspek-aspek kayak kalau brownies itu lebih tahan lama. Itu kayak 2 minggu itu tahan. Nah, untuk jenis-jenis makanan yang tahan lama itu memang memiliki kenaikan yang signifikan di saya dengan teman-teman. Terus yang kayak frozen food itu naik sampai 2-3 karena kali lipat. bisa pengiriman gitu kali ya Kak. Bukan soal pengiriman, jadi gimana? pada lebih memilih produk-produk yang
tahan lama karena biar nggak keluar lagi, biar takut berada di kerumunan. Iya, jadi ibaratnya beli yang tahan lama dan sekali keluar beli yang banyak dan yang tahan lama kemudian disimpan, kemudian nanti kalau pergi lagi mungkin bulan depan gitu, mungkin gitu ya kayak. Nah, teman-teman yang punya restoran juga akhirnya memutuskan untuk membekukan restorannya. Artinya apa? Dia menyiapkan ready to cook, makanan siap saji. Nah, terus ya frozen dan lainnya itu ya memang kita harus berubah, situasi berubah, kita juga harus berubah untuk beradaptasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri memang saya tidak ada frozen atau apapun, cuman alhamdulillah karena karakter produknya itu lumayan tahan lama, jadi menjadi pilihan dari konsumen gitu. Berarti memang kalau misalnya saya ambil catatan kecil bahwa kita tuh kalau misalnya mau jual sesuatu kita harus pikirkan tuh produknya apa gitu dulu ya Kak, kemudian segmentasinya seperti apa dan apa yang mau kita tonjolkan dari produk kita, bener gak? Nah, catatannya nih, untuk apa yang mau kita tonjolkan pada produk kita itu bukan berdasarkan selera kita, tapi selera pasar. Oke. Jadi bukan karena saya seleranya ini, saya sukanya ini gitu ya. Bukan kayak gitu, tetapi kita harus melewati fase validasi benar nggak ini seleranya. Nah, habis itu ada evaluasi. Nah, di situ nanti kita akan menyesuaikan baik itu nama, bentuk font, kotak, terus nanti bagaimana kita menampilkan produk, campaign kita segala macam, itu akhirnya akan menyesuaikan dari identifikasi pasar yang. Berarti kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita kita, pengalaman Kak Zura adalah pertama perhatikan produk apa yang mau dibuat, kemudian segmentasi pasarnya, dan kemudian kalau menggunakan media sosial itu perhatikan juga fitur-fitur yang ada, manfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram, terutama kalau misalnya pakai Instagram ya Kak Zura ya. Dan jangan putus asa kalau lagi omsetnya turun kayak Kak Zura tadi ya, masa pandemi turun sampai 67% loh gitu, sampai karyawannya datang itu mau ngapain gitu kan, nggak ada yang dikerjakan gitu ya Kak Zura, mau dirumahkan juga kasihan. bener. Jadi bener-bener harus diperhatikan detailnya ya adik-adik mahasiswa yang ingin atau memulai usahanya gitu. Jadi jangan putus asa dulu ya Kak Zura, kalau ada namanya agak jatuh dikit itu biasa ya dalam dunia usaha gitu ya. Memang dan ketika pun sekarang sedang berada menanjak, kondisinya naik, itu juga tidak selamanya. Jadi tetap prepare for the best, ready for the worst. Nah kayak gitu, dan mentalnya tuh memang harus dikuatkan lagi ya, adik-adik mahasiswa memang harus bermental baja. Harus kuat. Oke, yang terakhir nih pertanyaannya. Tadi udah dibahas jadi seorang entrepreneur, kemudian pekerjaan utamanya atau identitas utamanya adalah dosen. Kemudian yang paling berkesan mungkin walaupun nggak dapat bayaran, ibu rumah tangga. Nah, di surga bayarannya. Iya, 3 loh. Kalau disuruh milih ini lebih suka yang mana Kak Zura? Karena ini bukan pilihan, jadi saya tidak akan memilih. Dan saya yakin sih, ketika kalian, Mbak Tutut, diamanahi, diberi tanggung jawab sesuatu, itu memang kita sanggup untuk menjalankannya. Jadi masing-masing kita punya jatah waktu yang sama-sama 24 jam. Saya, Mbak Tutut itu sama-sama, dan kalian adik-adik mahasiswa juga sama-sama punya jatah 24 jam. Jadi lebih ke gimana sih memanage waktu yang 24 jam itu agar tanggung jawab dari peran yang kita jalani itu tetap terpenuhi, seperti itu. Jadi lebih ke manajemen waktunya saja. Intinya kalau kita hidup harus memanage waktu ya Kak Zura, jadi bisa terpenuhi antara tugas dan tanggung jawab sebagai dosen, mengajar ya, tridharma perguruan tinggi gitu ya. Kemudian kabar BKD. Jangan diingatkan, ini kita cerita yang lain dulu. Kemudian menjadi ibu rumah tangga, gimana anak-anak
tidak kehilangan sosok kita yang sibuk katanya mencari uang gitu kan, biar kita juga bisa melihat menemani mereka belajar dan bermain gitu ya, kemudian menjadi seorang entrepreneur gitu juga ya, bagaimana melihat pangsa pasar kemudian memantau bagaimana produk kita atau produksi dari produk kita berjalan dengan baik, seperti itu kan Kak Zura. Iya, tetap semangat ya. Gimana buat Kak? teman-teman. Iya, kata-kata terakhirnya, quotes-nya. Ya, untuk teman-teman mahasiswa, kalian temukan passion kalian di mana, minat kalian di mana, dan jadilah expert di bidangnya. Kalian dengan kondisi saat ini itu kalian bisa belajar dimanapun kalian berada, tergantung kemauan kalian. Kalian bisa belajar apa saja. Oke? Pasti bisa. Oke. Sudah saatnya kita di penghujung acara. Kak Zura, terima kasih atas waktunya sudah berbagi ilmu dengan saya dan adik-adik yang ada di rumah yang mungkin sekarang sedang menonton. Mudah-mudahan apa yang Kak Zura sampaikan itu bisa berguna buat adik-adik sekalian yang mau belajar untuk menjadi seorang wirausaha. Amin. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, itu tadi perjumpaan kita dan ngobrol-ngobrol dengan Kak Zura, salah satu pemilik, sebenarnya pemiliknya dua ya, suami istri. Nah, ini salah satunya. Kak Zura itu Arif Zura. Kan, sebenarnya dua loh, Arif dan Zura kan. Iya. Jadi ini salah satu pemilik Azura Bakehouse. Salam wirausaha muda, visip 1, visip rumah kita.